Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang diberikan pada kita semuanya di kesempatan yang berbahagia ini, di malam yang penuh barokah ini. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini membawa kebaikan dan membawa cucuran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apabila seseorang itu duduk di majelis ilmu, maka akan banyak sekali keutamaan yang akan didapatnya. Salawat dan salam semoga Nabi sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga serta orang-orang yang setia menjalankan mereka dengan baik hingga hari kiamat. Bapak sekalian yang berAllah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berbahagia sekali kami bisa bersua dengan sekalian di tempat yang mulia ini, di majelis ini untuk pertama kalinya perdana kami mengisi tempat ini. Mudah-mudahan dan Allah berikan kemudahan dan jamaah semuanya diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Sebelumnya kami mohon maaf nanti dalam penyampaian mungkin ada campur-campur bahasa Jawa, mungkin bahasa Indonesia. Beri doa bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul biqa' 'alal ardi masajidha, wa syarrul biqa' 'alal ardi aswaquha." Yang artinya sebaik-baik tanah di muka bumi adalah masjid-masjidnya, dan seburuk-buruk tanah atau tempat di bumi itu adalah pasar-pasarnya. Maka berkunjungnya kita ke tempat ini merupakan sebuah kemuliaan, keutamaan bisa berkumpul di tempat yang paling mulia dari seluruh bumi Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini tempat Allah SWT disembah, dipuji dan dimuliakan. Maka tidak pernah kita dapatkan di tempat masjid itu terjadi perbuatan kemaksiatan. Bahkan orang yang paling maksiat sekali itu mau berbuat maksiat ada atau masih saja keluar dari, maka masjid adalah tempat yang paling baik.
yang ahli maksiat, orang buruk sekalipun itu tidak tega melaksanakan perbuatan buruknya di masjid, kecuali seorang yang sudah tidak punya akal lagi. Orang mau mabuk-mabuk di masjid masih mikir, meskipun di luar sana orang berzina di masjid masih mikir. Maka luar biasa ketika kita berkumpul di masjid menyembah Allah SWT, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu, tidak ada hal yang sia-sia kita dapatkan di tempat yang baik ini. Selain kita berada di tempat yang paling mulia, selama kita duduk di tempat ini, maka Allah SWT menghitung duduknya kita ini sebagai sholat. Meskipun kita duduk menunggu dari waktu satu sholat ke sholat yang lainnya, itu dihitung melaksanakan sholat. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, maukah kalian aku tunjukkan ma'il khotoya wa yarfa'u darajat? Maukah kalian saya tunjukkan perkara yang bisa menaikkan derajat dan menghapuskan dosa-dosa? Maka Rasul menjawab, bala ya Rasulullah, turun. Maka kemudian beliau menyebutkan isbahul wudu ala makari. Yang pertama, amalan yang bisa menaikkan derajat dan menghapuskan dosa, yaitu menyempurnakan wudu di saat-saat yang dibenci atau berat. Ribuan wajah hadir esok-esok pengen ribuan kemulan itu kemudian dia bangun nyekel bahannya kan wagah, tapi kemudian dia mau berwudu dengan wudu yang sempurna, bukan sekadar ini tak disempurnakan wudunya. Kalau kaki sampai situ, kalau kaki sampai patah kaki, kemudian kepalanya juga dibasahi, ini menyempurnakan. Maka yang dia lakukan itu akan mengangkat derajat sisi Allah dan menghapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, waqafatul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Memperbanyak langkah ke masjid. Maksudnya memperbanyak langkah ke masjid apa? Bisa dua maknanya. Yang pertama, ya memang rumahnya jauh dari masjid sehingga hitungan langkahnya lebih banyak. Maka ini sifat apa sebenarnya? Sifat lebih. Nah, maka yang paling jauh dari masjid, maka dia yang paling banyak pahalanya. Paling banyak pahalanya. Bukan menjadi alasan ya. Tetapi ketika seorang mengetahui tentang keutamaan, maka dia bersemangat. Pernah ketika Rasulullah SAW pertama kali membangun masjid di Madinah, Masjid Nawawi Madinah, Masjid Madinah, ketika dibangun, maka banyak para sahabat kemudian berlomba-lomba mendekatkan rumahnya pindah untuk mendekat ke masjid. Dia pengen bisa berjamaah. Sampai ada yang bilang menjual dijualnya atau kasih tempat di dekat masjid. Maka melihat antusias seperti ini, maka Rasulullah SAW berebutan kalau kambingnya adalah masjid. Maka kemudian ada sahabat yang juga melakukan yang seperti ini dekat ke masjid. Maka Rasulullah mengatakan, maka wis nek mulai rasa beda. Loh, kan masjid kan mulai saya ini mau ketinggalan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan,
Sesungguhnya orang yang paling afdal, paling banyak pahalanya adalah mereka yang paling banyak langkahnya ke masjid. Jadi paling jauh. Makanya ini sebuah utama, sehingga tidak ada alasan kalau jauh tidak berangkat ke masjid, padahal itu yang paling banyak mendapatkan pahalanya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan waqtidur sholat ba'da sholat, menunggu dari satu waktu sholat ke waktu sholat yang lainnya. Yang ketiga, menunggu waktu sholat satu ke sholat yang lainnya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Duduk bermajelis ilmu sampai nanti waktu Isya, kita menunggu satu sholat ke sholat yang lainnya. Itu oleh Rasulullah SAW disebut seseorang dia sedang tinggal berjaga-jaga di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lainnya Rasulullah menyebutkan wa huwa fi sholatin man tadara sholat. Dia itu dalam keadaan sholat selama dia menunggu waktu sholat. Artinya kalau dosanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitung duduknya kita dari habis sholat maghrib sampai nanti nazar sholat isya, itu dihitung sedang melaksanakan sholat. Pun nanti nanti sholat pada maghrib nanti selesai dari mana? Pun nanti orang sholat terus ulang nanti betul betul ya. Tarik awal itu ngantuk padahal betul nanti kalau sholat duduknya kita cepat ini menunggu nanti sholat isya itu dihitung sholat. Kalau kita mungkin dihitung dari maghrib sampai saat kita sholat berapa yang bisa kita lakukan? Kata ini, maka ini bisa kita dapatkan keutamaan dengan duduk bermajelis ilmu. Atau kalau tidak ada pengajian bikin misalnya itu dihitung sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah berurusan yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang lainnya, majelis ilmu itu adalah majelis yang dinaungi oleh para malaikat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki para malaikat yang ditugaskan untuk mencari majelis-majelis ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh mencari majelis-majelis ilmu. Untuk apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kepada orang-orang ini, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, dengan didoakan oleh para malaikat dan juga diberikan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis yang Rasulullah SAW menyebutkan, "Majtama'un fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihi sakinah wa hafatul malaikah wa khasyatul rahmah wa zakarallahu fi man indah." Yang artinya tidaklah sebuah kaum, sekelompok manusia berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka yang benar-benar kita membaca kitabullah, maos Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, atau mereka mengkajinya selain membacanya, atau mengkajinya. Maka
itu termasuk mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala. Senajan belum mau Quran. Ia tahu Rasulullah mempelajari Al-Quran. Apa illa nazala alaihi sakinah. Kecuali orang-orang itu tadi akan diturunkan pada mereka, dicurahkan sakinah, ketenangan. Maka orang-orang yang ahli majelis zikir itu akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentrem, ayem, hatinya itu boten nopo, kemrungsung, tenang, rada duit, nopo tenang. Tenang, sementara tenang. Sementara di sini tenang. Artinya apa? Orang-orang yang mendatangi majelis itu diberikan ketenangan oleh Allah SWT, karena materi tidak menjadi ketenangan. Meskipun banyak uang, meskipun banyak harta, belum tentu menjamin ketenangan. Sengaja kita banyak utang, tetap tenang. Kenapa ada ketenangan di situ? Maka belum tentu orang-orang yang punya mobil yang banyak bisa menghasilkan ketenangan, itu artinya tenang. Bahkan ada orang-orang penyakit tidak bisa tidur, insomnia, mau tidur saja dan minum obat. Dan kita ini kalau beresep lagi, ya, saya dengar sadar, ini nikmat ketenangan. Tandanya tenang kok, sadar kilo. Tidak boleh tenang, wedi mencekam, boleh sadar, kenapa? Enggak, deg-degan kalau isinya. Tapi kalau orang bisa tidur, itu tanda-tandanya kok. Meskipun duit tanah, tapi bisa tidur dari tanah. Banyak kesulitan, tapi dia bisa tidur itu. Nah, ada orang itu loh, yang tidak bisa tidur memikirkan loh masalah, dan itu banyak. Salah satu yang bisa mendapatkan ketenangan yaitu duduk di majelis ilmu. Nah, setelah selesai, yang kedua, wa ghashiyatuhur rahmah, dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu Allah, kasih sayang, dicurahkan kepada orang-orang yang hidup di sini. Dari sejak kita masuk ke tempat ini sampai nanti selesai, itu dicurahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau diberikan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu menjadi kasihnya. Orang itu kalau sudah menjadi kekasih, orang yang menjadi kecintaan, niku nopo kemalan dituruti oleh nggih. Kita kan orang kali putra iki, apa iki? Nek dulu di mana oleh? Di mana ini? Anaknya coba si jauh anaknya. Niki anak-anak di bawah larang, tapi larang kita ada alasan deh, ya, ada alasan larang. Tapi orang yang tidak dikenal, atau mungkin tetangga yang jauh terlalu cingok, ini omongan lagi. Kenapa nggak ada kasih sayang itu beda dengan anak, ya, atau mungkin keluarga? Itu ketika bahkan seseorang tidak memintanya saja, itu ada anak-anak untuk memberinya. Kita punya harta, punya apa? Itu kadang apa? Gitu, anakku nanti mulai kosong-kosongan terkoknya Allah langsung. Aku juga selalu kamu, ada dulu. Kenapa? Karena ada kasih sayang. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, kasih sayang kepada hamba-Nya, maka ketika kita itu memiliki hajat, keinginan, kebutuhan, terkadang Allah tanpa diminta sudah memberikan. Kenapa? Adanya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sampai meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
bergerombol ya. Untuk apa? Menaungi orang-orang yang di tempat ini. Menaungi Allah di melulu di atas bumi malaikat semuanya menaungi kita ya. Berkerumun di majelis ini tadi. Dan rangka apa? Bukan hanya berdoa, bukan hanya kemudian berdoa saja. Mereka kemudian melantunkan ucapan Allahumma ghfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkanlah orang-orang ini dan berikanlah rahmat-Mu kepadanya. Dua kita malaikat kepada orang yang bermajelis, ini permintaan diberikan rahmat dan juga permintaan untuk diampunkan dosa-dosa. Nah, makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah para malaikat. Makhluk paling dekat. Malaikat mukarrabun itu malaikat yang dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu kalau kita berdoa pasti diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang bermajelis. Doanya apa? Sejak kita masuk ke tempat ini, itu malaikat sampai nanti selesai kita pulang, doanya Allahumma ghfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkanlah orang-orang ini dan berikanlah kepada mereka. Masya Allah, kita didoakan oleh para malaikat. Yang kelima, keutamaan bermajelis ilmu yaitu wajah Allah fi man indah. Dan Allah akan menyebut nama kita fi man indah di hadapan makhluk-makhluk penghuni langit. Makhluk penghuni langit siapa? Yaitu para malaikat. Jumlahnya berapa? Hanya Allah saja yang tahu. Saking banyaknya dan bisa dihitung. Rasulullah SAW pernah menyebutkan jumlah malaikat yang seperti yang kita sebutkan itu yang kita kenal nama dan tugasnya. Selain itu Allah memiliki pasukan malaikat yang jumlahnya tidak terhingga. Di mana Rasulullah menyebutkan sesungguhnya di langit itu ada satu tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Namanya Baitul Ma'mur karena dibikin satu nama masjid di Baitul Ma'mur. Itu satu tempat langit yang fihi sab'una malaikatan kulla yaumin, di mana setiap harinya itu sebanyak 70.000 malaikat masuk ke tempat itu setiap harinya. Fa idza dakhalu fala yajidun abada. Ketika mereka masuk ke Baitul Ma'mur itu, mereka tidak akan keluar selamanya. Artinya setiap hari 70.000 malaikat, setiap hari. Ada dunia itu mungkin gitu. Ya, ribuan tahun, bahkan ada yang prediksi atau jutaan tahun. Ya, berarti malaikat cuma luar biasa banyak. Nah, di antara keutamaan orang yang bermajelis itu adalah apa? Yaitu Allah menyebutkan nama-nama kita di halayak bumi langit. Disebutkan nama kita. Ada Pak, ada Pak Suryadi, ada Ibu Nita misalnya. Itu sudah disebutkan apa? Di penduduk langit sana. Maka besok ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita pada hari kiamat di negeri akhirat, maka ketika kita dihadap Allah Subhanahu wa taala dan kita cerita di majelis itu, besok itu nama kita sudah ada di sana. Oh, ini toh yang selalu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala ketemu orangnya. Maka bisa jadi di antara kita orang yang mungkin tidak dikenal di dunia, namun ternyata menjadi viral di mana? Di akhirat. Kan orang hari kan suka viral, suka kalau disebutkan nama tampil di media. Kalau tampil di mana?
TikTok atau di IG atau di Facebook atau macam-macam, dia senang, pengikutnya banyak, senang. Tapi beliau tidak menjauhi orang yang terkenal di dunia itu, dia terkenal di akhirat. Bahkan para orang-orang soleh, para aulia itu adalah mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal di dunia, namun namanya itu harum dan terkenal di penduduk langit. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini termasuk orang-orang yang namanya disebutkan oleh Allah SWT di penduduk langit. Makin luar biasa sekalian. Jadi duduknya kita di tempat ini tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan keutamaan, bahwasanya duduk di majelis ini bukan membuang waktu dengan sia-sia. Ada keutamaan luar biasa di mana orang yang duduk di majelis ilmu, mereka pulang membawa warisan Nabi SAW, membawa kekayaan yang luar biasa, karena ilmu itu lebih mulia daripada harta. Ilmu itu adalah yang nanti akan membawa seseorang menuju Allah SWT dan akan dinaikkan derajat Allah SWT. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah SWT mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Maka berbasis ilmu tentunya akan dapat ilmu. Kalau ilmu dia dapatkan, maka tentunya cara ibadahnya akan lebih baik. Kenapa? Karena ibadahnya dibangun dengan ilmu. Ketika dia menjalani hidup, hidupnya akan tertata dan juga akan sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hidupnya dibimbing dengan ilmu. Maka tadi Allah menyebutkan orang yang menuntut ilmu di majelis ilmu itu kedudukannya lebih tinggi daripada mereka yang tidak menuntut ilmu. Jadi istilah menuntut ilmu bukan hanya di bangku sekolah atau di kampus-kampus universitas. Jangan batasi ilmu itu hanya di bangku sekolah. Maka ilmu yang dibagikan di majelis ilmu, di tempat-tempat seperti ini juga merupakan tempat-tempat yang mulia sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Maka selain keutamaan tadi Allah mengangkat derajat orang-orang ilmu, maka orang-orang yang menuntut ilmu, apalagi ilmu agama, ini memiliki keutamaan yang luar biasa, di mana orang yang melakukan beramal didasarkan dengan ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan mereka yang hanya melakukannya hanya sekedar ikut-ikutan. Itu baik, tetapi lebih baik adalah mereka yang mendasari ibadahnya disertai dengan ilmu. Maka Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, seperti keutamaan fadlul alimi 'alal abidi kafadlil qamari 'ala sahril kawakib. Keutamaan orang yang memiliki ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan rembulan dibandingkan dengan bintang-bintang semuanya. Ini keutamaan orang ahli ilmu. Di mana kita bisa lihat malam bulan purnama, ketika bulan bersinar dengan terang,
maka bintang-bintang yang di sekitarnya itu akan redup. Kenapa? Karena sinarnya yang lebih terang. Begitulah orang-orang ahli ilmu, di mana sama-sama sholatnya, sama-sama puasanya, sama-sama melaksanakan ibadah, yang satu dilandasi dengan ilmu, yang satu itu hanya sekedar ritual tali mewarisi tradisi. Itu sama-sama baik, namun yang dilandasi dengan ilmu itu lebih utama. Maka dengan ilmu ibadah kita semakin bermakna. Dia tahu syarat hukumnya, pembatalnya, tentang seperti apa. Ini dengan cara menuntut ilmu. Maka terus kalian menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beriman itu luar biasa. Rasulullah SAW itu pernah beliau bersabda kepada para sahabat terkait tentang bagaimana kita bersemangat untuk mencari rezeki dimanapun berada, kita untuk bersemangat. Beliau bersabda, "Idza martum biryadil jannah farta'u." Kalau kalian itu melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Itu masjid ajaran ya. Emperan dari kayak di sana, taman surga. Emperan kok surga. Dari yang di sana emperan kok swarga. Ini swarga ini. Rasulullah mengatakan, "Idza martum biryadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma yaumul jannah ya Rasulullah?" Taman-taman surga itu sing kados menapa? Mosok wonten donya kok enek apa? Taman surga. Riyadul jannah khilaf al-ilmi al-khilaf majalis ilmi. Rasul menyebutkan taman-taman surga itu adalah majelis ilmu, kumpulan majelis ilmu. Nah, kalau kita mendapati ada pengajian di sana, ada majelis ilmu, ada zikir, maka mampir ke taman surga. Kita saja niku nek pas liburan atau pas jalan-jalan niku delok ada tempat rekreasi yang itu kira-kira menarik, ingin mampir suka rono burung rono dibikin agenda, pokoknya saya ingin kesana. Buat sekedar mampir, memang mau niatin. Kalau urusan pariwisata, jalan-jalan sebagainya, kita harus menarik, dan itu berbayar, bayar. Dan tempat rekreasi itu tidak membuat kita untuk merasa tertarik ke situ lagi. Jadi orang kalau sudah pernah mengunjungi satu tempat, ada nggak kira-kira biasa satu dua kali ya? Kasih tahu, bosan bosan. Kalau nek saya ada kumpulan kafe, nanti mesti tahu kan? Jadi kan begini, ya, tahu. Pengen ngomong ke tempat yang tapi surga al-jannah itu adalah tempat yang dimana seseorang dia akan tertarik dan tidak akan pernah bosan. Bahkan orang yang berada di emperan saja itu pun sampun cekap, sudah merasa puas pada
surga adalah malam amin rokat wala sami'at wala khabar bi bal basar. Surga itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah dibayangkan dan benar seorang pun. Bagaimana gambaran surga yang luar biasa. Allah hanya menggambarkan sifat dan ciri-cirinya saja. Sak api bangunan wisata sing paling apik, sing paling oke bayar-bayar haram, itu belum ada bandingannya dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, majelis ilmu, majelis zikir itu di antara tangan emperan swarga. Maka kalau orang itu duduk di tanah surga, di emperan-emperannya, maka insya Allah ke depannya dia akan memasuki. Misalkan emper maka Allah penjaga malaikat surga itu akan memanggil kita sebagai orang-orang yang ahli duduk di emperan masjid, emperan surga. Jangan bersekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan luar biasa. Majelis ilmu selain kita bisa mendatangi bukan masjid, ada juga majelis ilmu yang bisa kita dapatkan. Karena ilmu bukan hanya di satu tempat saja. Hari ini ilmu itu bisa didapatkan lewat media apa saja. Bisa YouTube, bisa mail, bisa media sosial, ini banyak sekali. Maka gunakan waktu-waktu kita di sisa-sisa ujung umur ini untuk meningkatkan ilmu kita agar ibadah kita itu semakin baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan ngaji sekarang tidak harus jauh-jauh. Itu hanya bisa kita manfaatkan untuk mencari ilmu. Tapi beda menuntut ilmu lewat HP dengan menuntut ilmu mendapat majelis langsung seperti sama-sama bedanya, cuma beda. Apa? Kalau menuntut ilmu lewat media, kita mendapatkan keutamaan ilmunya saja, tanda ilmunya, tapi kita tidak mendapatkan keberkahan dulu. Tidak ada keutamaan dihitung sholat, tidak mendapatkan doa dari malaikat, tidak mendapatkan permintaan ampun dari malaikat, tidak mendapatkan namanya disebut-sebutkan duduk. Itu nama duduk di masjid yang langsung ini. Maka biar dapat sama kita, ya kalau pas ada jadwal pengajian, ya kita kajian di mana dalam kalau ada masalah kajian ada jadwalnya kita datang agar dapat kedua. Maka tadi keutamaan mendatangkan ilmu, duduk di tempat ini tidak bisa didapatkan dengan apa di tempat yang lain. Kita duduk di majelis ilmu seperti ini luar biasa, mendatangkan tadi semua yang itu didapatkan dengan kita duduk bermajelis ilmu. Maka kalau kita mendengar ada kajian, ada pengajian, ada majelis ilmu dan sebagainya, kalau masih mungkin bisa kita jawab dengan karena itu adalah nomor tangan surga. Bapak sekalian yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak lagi tentang keutamaan majelis ilmu itu. Dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW, orang-orang yang menuntut ilmu, yang duduk di majelis ilmu, sesungguhnya mereka itu akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk, yang kecil hingga yang besar, yang di daratan maupun yang di lautan. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan
yang potongan hadisnya wa inna ahlal ilmi atau wa inna ahlas samawati wal ardh, sesungguhnya penduduk langit as-sab'a yang tujuh, wal ardhina sab'a, dan penduduk bumi yang tujuh, la yastaghfirullah, sungguh mereka memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Jadi kepada Allah ini. Hatta khitana, hatta al-hut fil bahri wa namla fi juhriha, hingga ikan-ikan yang di lautan dan juga serangga-serangga semut di lubang-lubang tanah. Itu luar biasa. Untuk siapa? Orang-orang yang menuntut ilmu. Nanti ngitung iwak telur kita jumlahnya. Ya, segedenya cilik-cilik teri, iwak teri. Itu tugas pasar cakup itu ini bisa cakupan awal. Ini awal saja, masya Allah. Kemudian serangga-serangga di dalam tanah luar biasa banyak. Pas panen biasanya kanan, mabuk-mabuk atau lalu-lalu. Sama yang hidup di bawah tanah, kesemuanya itu memintakan ampun kepada siapa? Yaitu orang-orang yang menuntut ilmu. Kira-kira luar biasa. Jadi orang-orang yang ilmu datang ke pengajian, datang ke majelis ilmu itu nek mulih gowo keutamaan yang luar biasa. Kok ngantek kemudian mendengar ada pengajian orang makan misalnya, ini rugi. Saatnya awal luar biasa. Maka masya Allah, mudah-mudahan nanti para jamaah bersemangat untuk belajar dari awal dan tetangga siapapun itu agar nanti mereka mendapatkan keutamaan yang sama. Jangan berhenti ilmu, keutamaan ini pada diri kita saja, maka sebarkan kebaikan ini pada yang lainnya agar mudah-mudahan nanti semakin baik orang-orang yang bersemangat untuk mencari keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita cuma sebentar, tidak lama. Sedangkan perjalanan kita itu adalah jauh menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas itu mereka yang mempersiapkan dunia untuk perjalanan yang sangat jauh. Kalau orang sudah tahu mau bepergian jauh, legowo sanu boten cekap, kira-kira kenal boten. Jadi kita itu kalau mau bepergian wisata lesana itu mau jiwa itu. Kenapa? Karena dia tahu perjalanan jauh. Mungkin kalau lu mau ke pasar Simon atau pergi dari bosan lagi, lu mau yang bosan, kalau lu mau berjujur sana ya kan gitu. Perjalanan kita Allah itu lebih jauh. Maka perbanyak bekal Allah Subhanahu wa taala dan sisa umur kita yang sudah terlewati ini lebih banyak daripada sisa yang ada. Maka gunakan sisa umur yang pendek ini untuk mencari meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Jangan sampai kemudian mencari bekal menuju Allah kerusakan nanti.
ya. Sak salane katanya kita itu pengen ya, masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi salane ya. Padahal surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gede loh, gede. Macam dari tugas kampungan, nek pengen gede berarti oke betul, oke. Dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gratis pokok ibadah. Wonten ibadah enten rongko sing dipun banyak nopo amal. Kita pengen lebih swarga sing dhuwur sing awet sing ombo isi macam-macam. Tapi legend itu duit 500 itu betul. Jadi ada developer tadi buka perumahan. Kita kesana dosa duit. Tapi 500. Kira-kira begitu lah. Gerobak dipakai. Dikuyuk. Kenapa? Gak cukup kan? Pengen masih gede, tapi doang duitnya recehan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi kepada kita. Itu ya fa'inna silatullahi ghadiyah, sesungguhnya perdagangan Allah itu mahal. Apa yang harus kita dengan amal yang baik? Saat ini sedekah agar mendapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Allah itu mahal baik sekali, tidak menyayangkan amal kita. Senajan kita ini besok ke surga, ibaratnya gowo di leher sabar. Itu bisa oleh Allah. Kenapa Allah mengapresiasi, menghormati kesuburan kita? Nanti Allah memasukkan kita ke dalam surga sesuai karenanya. Itu bukan karena amal kita yang baik, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang pesatnya. Terkadang seseorang itu tidak melihat nilainya di bawah, tetapi kadang orang melihat sebagian keroyo-royo tadi, ini gowo cilik, sama orang berbuat tadi. Ada juga di mana ada orang yang membawa harta yang banyak, kemudian mungkin dia memang karena sombong, kemudian gaduh-gaduhan, karena dipakai, mati betul, itu bukan, betul, kan seperti itu kan? Kalau dia datang dengan aku, ini permisalan orang yang membawa amal yang banyak, tapi tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin amal yang banyak, pahalanya juga luar biasa, tetapi dia datang amal yang tidak ikhlas karena Allah. Mungkin kita tahu ya, amal kita ada seberapa, tapi jangan sampai amal sedikit itu pun masih tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan besok akan membangkitkan kita semuanya, dikumpulkan semuanya di jannah yang bersama-sama Allah. Amin. Mudah-mudahan mukadimah pengajian di malam hari ini bermanfaat, membawa semangat kita semuanya untuk mengkaji dan mengkaji ayat Allah Ta'ala, dan kita besok nanti menambah ilmu dan manfaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ada salah kurangnya, mohon maaf yang sebesarnya. Kita akan alhamdulillah.
Ketika